Kok record? Halo, selamat malam, pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Dan selamat malam, Sarja Sulianto. Perkenalkan, nama saya Alvara Raditya dengan NIM 0308123160 dengan kawan saya yang bernama Gerard Zevanya Sulbakti dengan NIM 0308123699 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu Tetris Game. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Tetris Game. Yang pertama ada fitur Next Blocks, yang di mana fitur Next Blocks sendiri adalah fitur yang diperlihatkan kepada user agar user dapat melihat tiga blok selanjutnya. Yang kedua, ada fitur Lines, Level, dan Score, yang di mana tiga fitur ini diperlihatkan agar user dapat mengetahui dan melihat sudah sampai sejauh mana mereka bermain. Yang keempat, ada fitur rotation blocks, yang di mana fitur ini digunakan untuk mengendalikan rotasi blok dengan cara menggunakan tombol W untuk merotasi blok. Dan selanjutnya ada fitur block control, yang di mana fitur ini digunakan untuk mengontrol arah blok kiri dan kanan dengan cara menggunakan tombol A dan D. Selanjutnya ada fitur fast drop blocks, yang di mana fitur ini digunakan untuk membuat blok jatuh dengan cepat dengan menggunakan tombol S. Dan selanjutnya ada fitur pause, yang dimana fitur ini dapat digunakan untuk memberhentikan permainan dengan cara menggunakan tombol space. Dan dalam fitur pause tersebut juga terdapat fitur resume dengan cara yang sama, yaitu menggunakan tombol space untuk kembali ke dalam permainan game. Selanjutnya, jika permainan sudah berakhir, maka ada fitur game over, yang dimana fitur ini dapat diperlihatkan jika user tidak dapat menyelesaikan permainan Tetris game sampai selesai. Selanjutnya ada requirement yang dari eh, flow. eh, Pertama-tama untuk user adalah user membuka permainan Tetris game di NetBeans dan langsung masuk ke dalam permainan Tetris game. Selanjutnya, di dalam permainan, user dapat mengendalikan blok dengan cara menggunakan tombol W untuk merotasi blok dan untuk mengontrol arah blok kiri dan kanan dengan cara menggunakan tombol A dan D. Pengguna juga bisa menggunakan tombol S untuk membuat blok jatuh dengan cepat atau yang dinamakan fast drop. Jika user dapat membuat 10 line block, maka tempo kecepatan jatuhnya blok akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya dan berlaku juga di setiap lipatan 10 yang jatuh bloknya juga akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Serta kenaikan level juga akan naik satu level di setiap lipatan 10. Hal ini membuat permainan semakin sulit dan lebih menantang untuk dimainkan oleh user. Selanjutnya, jika user ingin memberhentikan permainan sementara, user dapat menggunakan tombol space untuk pause title scheme yang dimainkan. Jika user ingin resume, maaf, jika user ingin resume the game atau melanjutkan permainan dari pemberhentian sementara, maka user dapat menggunakan tombol kembali atau space untuk melanjutkan permainannya atau masuk ke dalam game Tetrisnya lagi. Selanjutnya, jika blok sudah sampai ke batas atau corner bagian atas dari permainan, maka permainan akan berakhir dan terdapat kata game over, dan setelah itu program akan berhenti. Selanjutnya, kita lanjut ke use case diagram dari Tetris Game itu sendiri. Pertama-tama, user membuka aplikasi Tetris Game dan dilanjutkan dengan user dapat memainkan gamenya secara langsung dan dapat melihat fitur score dan juga bisa mempause game dan resume game kembali. Selanjutnya ada use case description yang dari game Tetris yang kami buat adalah membuka aplikasi Tetris Game yang dimana user case membuka aplikasi Tetris Game dan langsung masuk ke dalam permainan Tetris Game. Aktor tersebut adalah user yang dimana aktor tersebut men-trigger user membuka aplikasi Tetris Game dengan cara run program. Preconditionnya adalah user tidak dapat membuka aplikasi dan program tidak bisa run. Post conditionnya adalah user masuk ke dalam permainan dari Tetris Game. Terdapat juga flow dari usernya itu sendiri, yaitu user membuka aplikasi, sistem menampilkan halaman permainan dan user dapat memainkan Tetris Game. Nah, selanjutnya itu ada eh, kelas-kelas yang kami buat di dalam Tetris Game itu sendiri. Yang pertama ada kelas main Java. Kelas main Java itu adalah kelas utama yang menjalankan aplikasi. Selanjutnya adalah kelas game panel yang memiliki
5 atribut. Jadi kelas game panel itu adalah kelas yang mengatur tampilan dan permainan. Atributnya ada public static final in width, public static final in height, final in FPS, treat game treat, dan juga play manager PM. Selanjutnya ada kelas key handler yang dimana kelas itu sendiri adalah kelas yang menangani input dari keyboard. Terdapat 5 atribut yaitu adalah public station boolean up press, boolean dot press, boolean left press, boolean right press, dan juga boolean pause press. Selanjutnya ada kelas block, yang dimana kelas block itu adalah yang mempresentasikan setiap blok dalam permainan. Jadi dalam kelas block itu ada 4 atribut, yang dimana atribut itu ada public in X, public in Y, public static final in size, dan public color C. Selanjutnya kita ke kelas Mino atau Mino, di mana kelas itu adalah kelas dasar untuk semua bentuk Tetris. Jadi semua bentuk-bentuk Tetris seperti bentuk-bentuk huruf T, bentuk huruf E, dan bentuk-bentuk lainnya itu dibuat dalam kelas Mino ini sendiri. Jadi apa-apa saja sih atribut dari kelas Mino itu, yaitu ada public block B, public block team B, it auto drop counter, public indirection, boolean left collision, boolean right collision, boolean bottom collision, public boolean active, dan juga public boolean deactivating, dan yang terakhir adalah indeactive counter. Nah, mungkin sekian dari paper yang kami punya, dan selanjutnya akan kita lanjut untuk menjalankan program dan mengimplementasi secara langsung bagaimana pembuatan Tetris game dari awal sampai akhir. Dan mungkin saya akan silakan kepada teman saya yang bernama Gerzevaya Surbakti, bisa menjelaskan. Oke, baik. Eh, alur implementasi masing-masing dari fitur aplikasi yang dibuat, dan juga menampilkan source code, dan juga menjelaskan flow dari implementasi source code tersebut. Nah, untuk fitur pertama itu adalah next block. Nah, next block ini sendiri merupakan fitur untuk menampilkan blok berikutnya yang akan muncul setelah blok aktif yang kita mainkan saat kita memulai game Tetrisnya. Untuk implementasinya sendiri, ini akan mengimplementasi di dalam kelas Play Manager, dan kita perlu menambahkan array untuk menyimpan blok-blok berikutnya dan menggambar mereka di game panel atau di panel permainan. Nah, untuk code-nya di sini terdapat public class Play Manager tentunya, dan juga terdapat code yaitu minus mino next minus sama dengan minus new minus. Nah, array ini berfungsi untuk menyimpan mino berikutnya. Dan juga terdapat code yaitu public play manager yang berfungsi untuk menginisiasi mino berikutnya. Kita dapat lihat di sini, di bagian ini. Nah, ini merupakan code untuk memilih mino baru dan juga mengatur posisi mino berikutnya. Ya, ini untuk memilih mino baru yaitu next minus equals pick minus, dan juga selanjutnya next minus set xy, next mino x, dan next mino y yang berfungsi untuk mengatur posisi mino berikutnya. Selanjutnya adalah terdapat code atau logik yang lainnya itu public void draw. Nah, berfungsi untuk menggambar menu berikutnya yang muncul dalam game panel atau di dalam game Tetris tersebut. Dan juga terdapat code yaitu next minus draw yang berfungsi untuk menggambar setiap menu berikutnya. Nah, untuk alurnya sendiri, saat permainan dimulai di Play Manager akan menginisiasi menu berikutnya. Setiap kali menu aktif selesai, ia akan memperbarui Mino atau array di next minus dengan Mino baru. Nah, metode draw itu sendiri berfungsi untuk menggambar Mino berikutnya di game panel atau di panel permainan. Nah, selanjutnya adalah fitur lines. Nah, fitur lines ini sendiri juga terdapat di kelas Play Manager. Nah, di kelas Play Manager ini sendiri terdapat code yaitu public static integer lines equals 0 yang berfungsi untuk menyimpan jumlah baris yang dihapus pada saat permainan. Nah, di sini private void check delete. Nah, ini yang merupakan logika untuk logika untuk menghapus baris yang telah penuh. Nah, di sini terdapat if blocks
count equals 12 lines plus plus yang berfungsi untuk menambah jumlah baris yang telah dihapus. Selanjutnya ada juga fungsi maaf ada juga code yaitu public row graphics to the G2 yang menampilkan jumlah baris yang telah pecah atau hancur pada game Tetris tersebut. Nah, untuk aluran sendiri, setiap kali baris penuh dihapus, kita akan menambahkan variabel lines pada informasi permainan menampilkan jumlah baris yang telah dihapus. Selanjutnya adalah fitur level. Nah, fitur level ini sendiri sesuai dengan namanya, yaitu menampilkan level permainan yang sedang kita mainkan. Untuk implementasinya sendiri, ini akan menambahkan variabel untuk menyimpan level permainannya. Nah, fitur level ini sendiri juga tidak lepas dari kelas Play Manager. Nah, di kelas Play Manager ini terdapat code yaitu public static integer level equals one yang berfungsi untuk menyimpan level permainan. Nah, selanjutnya itu ada di public void update. Nah, di sini, nah code ini, maaf, logika, maaf, code ini berfungsi untuk menjadi logika untuk menampilkan permainan. Selanjutnya, code if current mino titik b bla 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 dan selanjutnya game over equals true berfungsi untuk eh maaf kali 10. Nah, misalnya nih tingkatan level public void draw graphics 2D G2. Nah, sini terdapat code yaitu nih yang berfungsi untuk menggambar atau menampilkan level pada pada permainan Tetris tersebut sendiri. Setiap kali jumlah baris yang dapat mencapai permainan akan meningkat. Dalam metode draw itu eh, level saat ini di game panel atau di panel permainan. Selanjutnya itu adalah fitur score. Nah, tentu saja fitur ini menampilkan skor total permainan. Untuk implementasinya, ini akan menambahkan skor variabel untuk menyimpan, maaf, ini akan menambahkan variabel pada code-nya untuk menyimpan skor. Nah, hal ini manager di mana terdapat code yaitu public static integer score equals zero yang berfungsi untuk menyimpan skor total dari permainan tersebut. Nah, di sini juga terdapat code yaitu private void check delete yang berfungsi untuk menjadi logika untuk menghitung skornya. Nah, di sini terdapat code yaitu if block count equals 12 score plus equals 100 yang berarti tambahkan skor setiap baris yang dihapus dalam kelipatan 10. Nah, selanjutnya itu ada public void draw G2 2D G2. Nah, sesuai dengan namanya draw yaitu untuk menampilkan skor saat permainan berlangsung itu yang ini. Nah, untuk aluran sendiri, setiap kali baris penuh yang dihapus atau lines yang penuh dihapus, kita akan menambahkan skor pada jumlah baris yang dihapus atau pada tabel informasi skornya. Nah, dalam metode draw itu kita akan menggambar dan menampilkan skor total di game panel. Selanjutnya adalah, nah, fitur rotation block ini sendiri terdapat di pada kelas Mino.java. Nah, oke. Nah, pada kelas Mino ini sendiri terdapat code itu public void rotate yang berfungsi untuk menjadi logika untuk merotasi blok. Nah, untuk selanjutnya adalah, nah ini. Oke, ini merupakan metode yang kita panggil untuk mengatur posisi arah arah barunya.
Nah, untuk menggerakkan Minonya lebih tepatnya. Nah, untuk alunan sendiri, ketika tombol W ditekan, key handler akan memanggil metode rotate pada objek current Mino. Nah, metode rotate ini sendiri akan mengubah arah rotasi dan mengatur posisi blok sesuai dengan arah baru, sesuai dengan arah jarum jam, dan juga sesuai dengan berapa kali kita memencet tombol W pada keyboardnya. Selanjutnya adalah fitur block control. Nah, fitur block control ini sendiri untuk fungsinya untuk mengontrol arah blok ke kiri dan juga ke kanan sesuai dengan tombol yaitu A dan juga D. Nah, implementasinya di dalam kelas key handler kita akan menambahkan logika untuk menggerakkan bloknya. Oke, kita akan ke kelas key handler. Ini dia. Nah, code itu public void key press key event E. Dan juga terdapat code if code equals event key event titik F key A left press is true, maka ini menandakan bahwa tombol kiri ditekan, dan juga sebaliknya jika if code key event if key D ini berfungsi untuk menandakan bahwa tombol kanan telah ditekan. Nah, sebenarnya ada juga ini juga berkaitan dengan code yang sebelumnya di gameplay manager. Nah, yaitu public void update. Terdapat code if left press current Mino move left yang berfungsi untuk memanggil Mino untuk memanggil metode untuk menggerakkan blok atau Mino ke kiri dan juga sebaliknya yang ke kanan. Untuk alur sendiri, ketika tombol A atau D ditekan, maka status boolean left press atau right press akan diatur. Dalam metode update, jika salah satu tombol ditekan, kita akan memanggil metode move left atau move right current Mino untuk menggerakkan Mino dalam permainan game Tetris tersebut. Fitur selanjutnya adalah fast drop blocks. Nah, sesuai dengan namanya, fitur ini akan membuat blok akan jatuh lebih cepat ketika kita menekan tombol S. Untuk implementasinya, di dalam kelas key handler, kita menambahkan logika untuk mempercepat jatuhnya blok tersebut. Di key handler terdapat code, yaitu if code key event if key S don't press is true. Nah, ini berfungsi untuk menandakan bahwa tombol fast drop atau tombol S itu telah ditekan. Dan juga ini juga selalu berhubungan dengan play manager, yaitu public void update if fast drop press current minor dot fast drop. Nah, itu berfungsi untuk memanggil metode untuk membuat bloknya jatuh lebih cepat ketika kita menekan tombol S. Untuk alur sendiri, ketika tombol S ditekan, status boolean fast drop press akan diatur atau disetting sesuai dengan uh, key handler dan juga key press-nya. Nah, dalam metode update, jika tombol ditekan, kita akan memanggil metode fast drop pada objek current menu untuk mempercepat jatuhnya bloknya. Selanjutnya adalah fitur pause. Nah, fitur ini berfungsi untuk menghentikan permainan dengan tombol space atau spasi dan melanjutkan permainan dengan tombol yang sama atau tombol space atau spasi tersebut. Untuk implementasinya di dalam kelas key handler, kita menambahkan logika untuk menjeda permainan. Nah, di sini terdapat code yaitu if code yang ini yang berfungsi sebagai toggle pause atau tombol pause atau trigger pause pada code tersebut. Dan juga ini selalu berkaitan dengan uh, play manager Java, yaitu if pause press itu berarti kita akan code tidak akan melakukan pembaruan jika kita menekan tombol spasi. Namun jika kita return, kita akan melanjutkan permainan dengan kita maka code akan melanjutkan pembaruan permainan tersebut. Yang berarti permainan akan berlanjut ketika kita menekan tombol spasi kembali. Nah, untuk alurnya, ketika tombol space ditekan, status boolean postpress akan diubah sesuai dengan kemauan kita. Dan juga dalam metode update ini sendiri, jika permainan jeda, maka code-nya tidak akan maka programnya tidak akan melakukan update pada permainan. Ya berarti permainannya akan berhenti sampai kita menekan tombol spasi itu kembali pada key handler atau pada keyboard kita. Maka eh, hal itu akan menyebabkan ketika kita menyalakan kembali, maka game akan berlanjut kembali.
Oke, selanjutnya adalah fitur game over. Nah, fitur ini akan menampilkan pesan game over jika permainan tidak dapat dilanjutkan. Yang berarti jika Mino menyentuh collision bagian atas atau batas bagian atas, maka permainan akan berhenti dan eh, programnya akan otomatis memberikan teks berupa game over. Nah, ini terdapat di playmanager.java, tepatnya di public void update. Nah, di sini. Nah, di sini terdapat code yaitu if current menu active false, yang berarti ini berfungsi untuk mengecek permainan jika berakhir. Nah, selanjutnya terdapat code yaitu if current menu if current menu be zero bla bla bla, selanjutnya sampai game over equals true, maka itu berfungsi untuk mengeset atau mengatur status game over di dalam permainannya. Nah, selanjutnya ini juga tidak lepas dari public void draw graphics 2 di G2 yang berfungsi untuk eh, menampilkan pesan game over atau menggambar pesan game over pada permainannya. Nah, mungkin sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya dan juga eh, mengecek apakah programnya akan berjalan sesuai dengan code yang kita buat atau tidak. Oke, saya akan menekan tombol A, maka otomatis minonya akan bergerak ke kiri, tombol D, maka otomatis minonya akan bergerak ke kanan, dan juga tombol W, maka minonya akan berotasi. Dan jika saya menekan tombol S, maka minonya akan lebih cepat. Seperti ini. Dan juga kita dapat pause gamenya dengan cara menekan tombol spasi seperti ini. Nah, maka otomatis gamenya akan berhenti. Dan jika kita menekan tombol spasi sekali lagi, maka gamenya akan berlanjut lagi. Nah, ketika kita mencoba fitur itu, fitur game overnya, nah, ketika kita menyentuh collision bagian atas atau bagian paling atas, maka gamenya akan otomatis berhenti. Nah, dan menampilkan tulisan game over, yang berarti adalah permainan berakhir. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.